Selamat siang dan salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Farhan dalam acara talk show seputar bab 2 mata pelajaran IPA kelas 9. Sudah hadir pada kita Bapak narasumber yang akan menjelaskan bagaimana cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan serta peran teknologi dalam peristiwa itu. Langsung saja kita temui Bapak Yahdin Manurum SPD, Guru IPA SMP Negeri 8 Tanjung Balai. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Kita langsung ke materi ya Pak. Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menceritakan tentang bagaimana proses ataupun peristiwa perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan. Kita mulai dulu untuk tumbuhan. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu dengan cara tidak kawin maupun dengan cara kawin. Secara tidak kawin disebut dengan istilah dengan cara vegetatif, sedangkan secara kawin dikenal dengan istilah generatif. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin atau vegetatif itu masih bisa dikelompokkan lagi menjadi dua macam. Yang pertama dikenal dengan istilah vegetatif alami. Untuk contoh perkembangbiakan vegetatif secara alami itu bisa melalui yang namanya rizoma atau akar yang menjalar di dalam tanah. Ini contohnya pada tanaman lengkuas, jahe, kunyit, dan lain-lain. Kemudian ada dengan cara stolon, yaitu akar yang menjalar di permukaan tanah. Ini contohnya pada tanaman rumput tepi dan juga pada stroberi. Kemudian ada melalui umbi lapis, contohnya pada bawang. Kemudian ada juga melalui tunas, ini contohnya pada pisang. Dan juga bisa melalui tunas adventif, yaitu tunas yang tumbuh pada bagian tubuh tumbuhan yang tidak wajar. Misalnya pada ketiak daun, pada tepi daun maupun pada akar. Nah, kemudian perkembangbiakan tumbuhan secara kawin ini menggunakan alat perkembangbiakan yang dikenal kalau pada tumbuhan alat perkembangbiakan itu atau alat kelaminnya itu adalah bunga. Ya, di dalam bunga itu terdapat alat kelamin. Untuk alat kelamin jantannya disebut dengan benang sari dan alat kelamin betina dikenal dengan istilah putik. Sari jatuh kepada putik, maka terjadilah penyerbukan dan akan terjadi fertilisasi yang akan menghasilkan bakal biji dan bakal buah. Biji itulah yang menjadi bakal individu baru. Selanjutnya untuk hewan. Nah, hewan ini perkembangbiakannya hampir sama dengan tumbuhan, ada juga dengan secara tak kawin dan ada juga secara kawin. Kalau secara tak kawin ada beberapa kelompok hewan yang berkembang biak secara tak kawin atau aseksual. Yang pertama ada jenis cacing pita atau planaria. Ini berkembang biak dengan cara fragmentasi atau memutuskan bagian tubuh. Kemudian ada dengan cara tunas seperti tumbuhan. Ini terdapat pada hewan tingkat rendah, contohnya hidra dan ubur-ubur. Dan yang terakhir ada kelompok hewan yang berkembang biak dengan partogenesis, yaitu telur yang tidak dibuahi bisa menjadi individu baru. Ini terjadi pada kelompok hewan berkoloni, jenisnya misalnya lebah, tawon, semut, dan kutu air. Nah, selanjutnya hewan yang berkembang biak dengan cara kawin. Ini jenis hewan mamalia dan sebagainya berkembang biak dengan secara kawin. Proses perkembangbiakan ini bisa dikelompokkan jadi dua. Ada namanya fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Contohnya pada ikan dan katak. Sementara fertilisasi internal itu terjadi di dalam tubuh induk. Nah, itulah berbagai macam cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Sekian Bapak kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, demikian tadi paparan yang disampaikan oleh narasumber kita. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau mendalami, saya persilakan. Bagaimana Pak? Apakah
sari dari bunga yang berbeda jenis jatuh pada kepala putih. Bagaimana hasil keturunannya? Untuk serbuk sari yang berbeda jenis, tumbuhan yang berbeda jenisnya, itu tidak akan terjadi pembuahan. Disebabkan secara alami, gaya tarik menarik antara molekul yang tidak sejenis itu tidak muncul. Maka serbuk sari yang jatuh tadi pada kepala putik itu tidak akan meluncur ataupun tidak akan sampai kepada sel telur pada bunga tadi. 3. Demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini. Adapun kesimpulan yang saya dapat pada hari ini, kembangbiakan pada hewan dan tumbuhan bisa terjadi secara kawin dan tidak kawin. Terima kasih kepada Bapak narasumber atas ilmunya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.